tema ini kita ucapkan syukur kita mulai ibadah kita. Kami dalam waktu berdiri semua kita akan pujian yang berkata pilih sekarang Tuhan.
Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Di season pertama Tuhan kami sudah tahu. Kami masuk di season kedua dengan penuh jawaban suka. Ini semuanya Tuhan bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi ini Tuhan anugerah kemurahan daripada-Mu Tuhan. Kau berikan kepada kami sehingga Engkau kumpulkan kami kembali di tempat ini, memuji membesarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur Tuhan dalam kemurahan daripada Tuhan. Ibadah kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seberapa kami yang hadir Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan melihat keberadaan kami, memimpin kami, memelihara kami, menyertai kami. Bahkan detik ini juga Tuhan, kami boleh merasakan sukacita daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Ibadah kami ini Tuhan kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dari memuji memuliakan Tuhan, kita angkat pujiannya. Api Pentekoste. Supaya firman Tuhan bisa meneguhkan kita lebih menelan lagi kebenaran firman Tuhan khususnya. Jadi kita masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian yang berkata, firman Allah terjadi. Terjadi
kami bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman, yaitu berita keselamatan Tuhan bagi kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, dan iman percaya kami dibangkitkan, diperbaharui oleh firman. Terima kasih Tuhan, hanya kebenaran firman yang kami cari pada saat ini, supaya kedatangan kami jangan sia-sia Tuhan, supaya hidup kami membawa hidup, yaitu iman percaya kami kepada Engkau Tuhan, supaya kami jangan ada keraguan Tuhan di dalam hidup kami ini, karena dunia ini Tuhan meneguhkan segala sesuatu, tetapi kami percaya kepada Engkau Tuhan. Dengan iman percaya kami, Yesus yang memberi yang terutama bagi hidup kami, untuk menuntun kami, memelihara kami, menyertai kami di dalam dunia yang penuh kesusahan. Saat ini kami percaya kepada firman-Mu Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu Tuhan, kami imani Tuhan, itu firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang sudah Engkau utus Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang juga Engkau persiapkan. Berfirmanlah Engkau Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu kepada kami. Bila kami diteguk itu membangun iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pada siang hari ini kita akan dilayani firman Tuhan dari Bapak Pendeta Samadi dari Cilacap. Mereka ada 5 orang datang, kita dari Cilacap. Iya, tadi Ibu sudah bersaksi. Semua lagi aku. Berni. Iya, terus baik. Iya. Jadi tadi udah bersaksi. Sekarang mau bersaksi lagi Bu? Enggak, nanti mau pelayanan jam 2 soalnya. Oh iya, nanti jam 2 mau pelayanan. Nanti habis firman Tuhan, nanti karena mereka mau pelayanan jauh, mereka agak bisa makan. Nanti kita makan di sini. Jadi yang biasa jemaat di sini suka makan di situ, ada ruang makan ya. Kasihan mau jalan lagi jauh lagi mereka melayani. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk melayani, ya silahkan perkenalkan. Iya, salam. Ibadah yang kedua yang terus semangat kita, amin. Terus semangat untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, sekali lagi terima kasih buat kepercayaan yang hari ini dipercayakan kepada kami dari Cilacap, dari Kantor, dan Mas, dan dari Bandung, Pak Yesaya Kiting, Pak Jelis, yang dari Bandung. Ya, dan kita memang ada di beberapa tempat yang kita terus bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Ya, haleluya. Tadi sudah dikenalkan nama saya Stefanus Samadi, asli Salatiga, asli Salatiga. Nah, itu ada Kristen di sana. Sekolah kita PBD juga besar di sana. Ya, kalau banyak kenal. Haleluya. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, saudara. Saya datang ada beberapa orang, ada 10 orang yang hari ini memang tidak bisa ikut semua karena ada di beberapa tempat ya. Dan hari ini saya hanya datang 5 orang dan nanti langsung kita akan ke Cengkareng di Sungai Yordan. Saudara kasih Tuhan, menyambung kebenaran firman yang saya tadi sampaikan kepada saudara.
kita mesti tahu mengapa kita ini menderita dan sengsara. Kalau kita sebetulnya ciptaan segambar dengan Tuhan. Kalau di dalam Kejadian 1 ayat 26 di sana dikatakan bahwa kita ini segambar dengan Allah, diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Kata segambar berarti kita ini hampir mirip dan sama, saudara. Keadaan kita mesti Allah itu keadaannya kan tidak menderita. Allah itu di surga. Di surga nggak ada penderitaan, kan? Ya? Kita nggak pernah namanya punya sakit hati kecewa sebetulnya. Kalau kita masih segambar. Tapi persoalannya adalah kita ini sudah dikasih Tuhan sudah gagal. Kita ini orang yang produknya gagal sebetulnya. Saya katakan produk gagal kita ini. Tetapi Allah punya produk tidak mau gagal. Ini masalahnya. Allah punya produk manusia dan Allah tidak mau gagal. Sedangkan kita sudah gagal. Ini kan jadi problem. Problemnya Allah, saudara. Juga problem kita. Karena Allah tidak mau gagal menciptakan kita, maka sebagai pencipta, salah satu agen yang punya kita, dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperbarui kegagalan itu, untuk memulihkan kegagalan itu, supaya kita ini menjadi produk yang tidak gagal. Amin. Saya katakan Anda itu produk yang tidak gagal. Amin. Nah, saudara, untuk memperbaharui ini, saudara, maka kehidupan kita mestinya setelah kita percaya kepada Yesus, ya, Yesus itu sudah berjuang, dia mati di kayu salib, dia menderita. Filipi 2 itu dia katakan, dia itu walaupun dia Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Walaupun dia ini harus dimuliakan, ditinggikan, dia direndahkan sehina-hinanya. Walaupun dia harusnya tidak menderita, darahnya nggak keluar dari kepala sampai ujung kaki, tapi dia netes dan deras netesnya darahnya hanya untuk memulihkan itu. Saya mau kasih tahu, hanya untuk memulihkan itu produknya, yaitu manusia produknya yang gagal tadi, supaya kembali kepada citra yang benar, supaya kembali dia menjadi penguasa, bukan dikuasai. Kata Tuhan dalam Kejadian, engkau berkuasa atas ikan-ikan, engkau berkuasa atas seluruh alam semesta. Tapi kenyataannya kita ini dikuasai. Dan ini yang mau Tuhan pulihkan dalam hidup kita. Karena kalau ini tidak dipulihkan, saudara, maka sangat sulit sekali untuk kita mengalami yang namanya apa yang diciptakan Allah, mengalami apa yang harusnya kita ini nikmati, yaitu berkat Tuhan, yaitu alam surga. Surga itu kan bukan masalah makan minum, Pak. Kata Tuhan, surga itu bicara damai sejahtera, Pak. Ini yang sulit dialami oleh setiap insan manusia. Orang akan mengalami damai sejahtera ketika berpatokan dengan dunia. Mereka hanya berkacamata dunia. Kalau duit oke, ya kalau aku sukses, kalau aku ini sedang happy, gak ada penyakit-penyakit, baru aku sukacita. Tapi ketika nanti ada problem-problem baru, mereka kehilangan. Mengapa? Karena mereka ini belum dipulihkan. Nah, saudara, maka di dalam Galati 2 ayat 20, satu orang membaca Galati 2 ayat 20, saudara. Satu orang bacakan, sudah ketemu, silakan cepat saja. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku akan kubukti sekarang
hidupnya mengaku Kristen, ya, saya mau kasih tahu, tapi banyak mengeluh. Banyak orang yang sudah percaya Yesus, mereka di gereja rajin, mereka ibadahnya rajin, mereka ini juga melayani Tuhan, tetapi untuk menghidupi dalam dirinya, hidup di dalam Yesus, hidup di dalam iman itu belum ada. Maka Yesus katakan, hidup yang kujalani hari ini adalah hidup di dalam siapa? Yesus. Kalau orang hidup di dalam Yesus, maka Yesus katakan di dalam Yohanes 15 katakan di sana, kalau engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau dan firmanku tinggal di dalam engkau, minta apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan kasih apa? Kamu akan terima. Maka kalau ada orang Kristen sebetulnya saudara, kalau doa sudah lama nggak dijawab, ya, kalau punya pergumulan kok nggak rampung-rampung, kayak gitu ya. Aku ini sudah kayak gitu ya. Ada apa gerangan? Apa yang mesti direnungkan? Apa yang mesti dipulihkan ini? Amin. Ini mesti ngerti. Kalau kita hidup di dalam Yesus, Tuhan katakan, hidup yang kujalani ini produk saya yang sekarang ini sudah percaya Yesus. Dulu aku memang gagal. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu gagal. Dia sudah ngikutin setan, dia ngikutin dunia, maka dia penderitaan terus. Maka dia ngikutin setan. Tapi setelah Anda, Yesus lahir ke dunia ini dan Anda ditebus oleh Yesus, saya mau kasih tahu dulu, Anda sudah ciptaan baru. Amin. Yang lama berlalu, yang baru sudah tiba. Anda sudah menjadi ciptaan baru. Apa yang diciptakan hatimu sudah baru, pengharapanmu sudah baru. Amin. Cara hidupmu sudah baru, iman pengharapanmu baru, dan cara menjalani hidup itu sekarang juga sudah baru, Pak. Bukan menurut aku lagi, bukan menurut pikiranku, bukan menurut kehendakku, tetapi hidup yang kujalani saat ini adalah hidup sesuai dengan standar firman kepada Yesus. Menghidupi firman itu susah, Pak, perjuangan. Amin. Ya kan, Pak? Itu memerlukan satu proses. Dan saudara, banyak orang gagal menghidupi hidup di dalam Yesus. Apa yang membuat mereka gagal menghidupi di dalam Yesus? Masalah mujizat, masalah berkat itu mah bagi Tuhan sangat gampang. Klik. Saya mau katakan, klik saja, klik. Gampang. Sekejap. Anda mau diangkat Tuhan itu bisa sekejap, Pak. Amin. Anda mau dibikin apa sama Tuhan itu dengan cepat sekali bisa, Pak. Gereja ini mau diubah Tuhan dengan cepat bisa, Pak. Satu saat kita perintisan di satu daerah. Itu ibadahnya ini bantaran. Ini kali pemerintahan, ini ada bantaran, ini kali lu. Lah jemaat itu numpang di sini ibadah ini. Kita ibadah di jemaat ini. Nah, lalu saya ngomong sama jemaat, itu pas Natal itu. Saya bilang, tahun depan kita punya tempat sendiri, bukan di sini. Kita punya tanah sendiri, kita punya tempat sendiri, ibadah sendiri. Tidak di sini. Lalu jemaat ini jemaat desa. Dia bengong. Apa bisa, Pak? Karena jemaat miskin-miskin. Di sana tanah mahal, karena itu lautan. Untuk tanah daratan itu mahal
itu. Ya saudara ya. Harus saya bilang bisa. Asal kita ini hidup dengan iman. Kau yakin saja bahwa apa yang kita ucapkan itu terjadi. Dengan iman kita katakan tahun depan kita punya tanah, kita punya rumah ibadah sendiri, dan kita tidak numpang di tempat jemaah kayak gini, yang upel-upelan kayak gini, sedangkan jiwa semakin bertambah. Saya bilang, Tuhan sediakan luar biasa Pak. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Pak, tahun itu kita punya tanah dan rumah benar. Ada satu orang yang digerakkan Tuhan pada waktu itu. Dia dengar kalau saya sedang cari tanah. Dia tanya, Pak Samati cari tanah ya untuk tempat ibadah? Iya. Ini orang Cilacap Pak. Bukan orang Jakarta, bukan orang Bandung Pak. Pak cari saja. Saya cari. Harganya mahal Pak. Waktu itu kelas di desa 60 juta. Ada Pak. Itu sekitar sekarang kita punya tanah 450 meter kalau salah. Luas Pak. Tanah kita itu ya, sampai paling mentok. Oke, cari saja. Setelah saya dapat Pak, dia ngomong begini, kapan mau bayar Pak? Saya mau datang. Ya, rumah, ada rumahnya direnovasi, renovasinya habis 30 juta. Dia yang bayar juga 90 juta. Langsung klik, nggak usah pakai prosedur warna-warna, nggak usah pakai proposal. Kalau Tuhan mau, gampang. Saya mau kasih tahu dulu, saya mau buktikan. Kalau hidup kita imani, hidup berdasarkan firman, hidup berdasarkan iman kepada Yesus. Yang menjadi hambatan adalah lihat di dalam Yakobus. Mengapa kita menjadi anak Tuhan yang susah payah? Seakan-akan kita ini, saudara Tuhan gak dapat apa-apa. Iman kita kosong. Perhatikan Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidaklah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ini persoalannya. Persoalannya adalah mengapa Tuhan tidak campur tangan? Mengapa Tuhan diam saja? Ketika kita punya pergumulan, karena kita pertama masih bersahabat dengan dunia. Kita nggak mau setia dengan kebenaran firman. Kita nggak mau setia dengan hidup, dengan iman kepada Yesus. Banyak orang sudah berubah. Orang dulu kalau waktu susah Pak, setianya minta ampun, minta didoakan di gereja, lutut. Tapi ketika diberkati, masihkah setia? Pertanyaannya ini. Haleluya. Ketika di gereja, haleluya, haleluya, memuji Tuhan. Haleluya, di gereja tidak ada yang tidak baik, semua baik di gereja. Ya, di gereja itu semua itu luar biasa Pak. Kalau suruh memuji Tuhan, memuji juga, haleluya, haleluya. Pertanyaannya, masihkah setia ada di Tuhan? Haleluyanya. Di gereja semua itu antusias, oh siapa yang, oh haleluya. Ketika ada masalah di luar sana, di gereja nggak ada masalah, semuanya baik-baik kok. Tapi yang ada masalah di luar. Di gereja semua bertobat Pak. Nggak ada di gereja itu pencuri, nggak ada di gereja ini saudara yang jahat, penipu, nggak ada. Di gereja semua baik, semua katakan haleluya, semua Tuhan Yesus baik, ya kan kayak gitu toh. Baru nyanyi, ya Bu ini seperti Yesus loh, semua pengen seperti Yesus di gereja kok. Kalau kita bicara di gereja baik, nggak ada di gereja nggak ada baik, pendeta semua di gereja baik, tapi di luar gereja baik nggak? Setia nggak? Amin. Apakah masih benar? Apakah masih kudus? Apakah kasih murni? Ini pertanyaan. Apa di luar sudah persahabatan dengan dunia? Haleluya. Gak apa-apa, sedikit. Gak apa-apa. Haleluya. Saudara, itu persoalan yang membuat hidup
hidup kita ini stuck, yang membuat hidup kita gak ada perubahan, yang membuat rumah tangga kita ini seakan-akan gak ada satu perubahan yang signifikan, baik ekonomi maupun perubahan damai sejahtera, harmonis. Mengapa? Karena kita persahabatan dengan dunia. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka setianya itu ketika untung saja, ya, ketika diberkati. Haleluya. Senyum sana, senyum sini. Yesus berkati, wah, haleluya, ya, haleluya. Oh, puji Tuhan, ya, haleluya. Ketika diberkati, artinya sedikit setia Pak, perpuluhan, umumnya berkat 1 bulan itu 100.000, per bulan 10.000 kan ringan toh Pak, ya kan? Ya. Setia, coba diberkati ratusan ribu, masih setia Pak, per bulan. Kadang-kadang juga minggu. Padahal semakin banyak berkat, semakin setia. Amin. Oh, sudah geser kadang-kadang Pak, ya? Iya, pendeta juga kayak gitu Pak. Kalau sudah diberkati Pak, kalau sudah diberkati, semuanya sudah berkeluar semua, tinggal mandang persembahan dari mimbar begitu diri. Ya, masukan banyak sekali. Sudah cukup. Gak usah susah-susah nginjil ke sana, punya program misi, gak usah. Amin. Gak usah susah. Gak usah, duduk aja, tiba-tiba setrum mati Pak. Haleluya. Karena susah untuk bertahan setia Pak. Komitmen punya visi, komitmen punya jangkauan jiwa-jiwa, susah Pak. Ya kalau sudah naik mobil, programnya hanya satu. Sekarang mobil saya kan Alia, besok itu harus Innova, tahun depan itu harus Alfa. Nah, cuma biar lihat kalau saya diberkati kok. Amin. Padahal berkat itu dari jemaat, dia ke sana juga. Haleluya. Saudara kan sekarang kita ini sudah terjebak di situ. Amin. Semakin diberkati program kita peningkatan duniawi, bukan peningkatan bagaimana kita tetap berkenan, kita tetap menjaga ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Ini masalah. Ini produk yang gagal ini. Dan kalau kita terus menerus kayak gitu, maka setuju dikatakan, maaf, aku nggak kenal kamu, walaupun kamu sudah ngomong gini, kamu sudah ceramah bagus, khotbahmu bagus, seminarmu bagus, kamu doakan orang rubuh semua, kamu pakai minyak urapan itu mengalir semua. Tapi no. Tuhan katakan begitu, kenapa? Amin. Jadi saudara di sini karena persahabatan dengan dunia. Persahabatan dengan dunia ini berbicara tentang bagaimana kita nggak mau mikul salib Pak. Sekarang ini orang banyak nggak mikul salib Pak. Padahal Tuhan katakan mikul salib itu tiap hari. Kalau kata Gusta sudah biasa mikul salib Pak. Haleluya. Haleluya ya kan. Tapi sekarang juga orang Pantai jarang yang berani mikul salib Pak. Haleluya ya. Gereja besar nggak mau turun ke gereja yang kecil Pak. Ya kan? Kalau sudah besar terus Pak. Yang kecil terus. Makanya yang besar harus membesarkan yang kecil loh Pak. Itu kenyataan. Amin. Iya, cuma kalau gereja itu bisa bicara gitu, jemaat lokal bisa bicara gitu. Yang kaya bantu yang miskin dong. Haleluya, ini cuma kita data dong. Jandanya berapa? Ini yang nggak punya berapa? Ayo Natalan kita punya program yuk. Jangan apa? Yuk menolong mereka. Gereja kita hidup Pak. Amin. Gereja Natalan hanya makan doang. Anggaran makan banyak banget. Luar biasa. Aduh. Ini aku kadang-kadang geli. Kemarin kita Paskahan, kita bantu sembako 100 Tuhan Pak. Dari gereja desa Pak. Kita kumpulin gereja desa Pak. Nominal 200.000 per hamba Tuhan dan dua agama Pak. Gereja desa Pak. Tapi kita mau dampak Pak. Amin. Kita masa corona selalu Pak terjun ke daerah-daerah pelosok-pelosok banget.
dan penuhin jiwa, Pak. Gak pernah stoknya habis. Ketika kita sungguh-sungguh tidak bersahabat dengan dunia. Kalau aku mau kaya, enak saja. Saya punya program saja, Pak. Lalu saya tawarkan kepada orang Jakarta. Saya punya orang Jakarta itu orang mengasihi Tuhan semua, Pak. Ini kalau aku ngomong aja, Pak. Misalnya kalau saya ngomong, saya punya program besok anggaran segini, Pak. Aku kadang-kala geleng-geleng kepala, Pak. Aku baru ngomong nominal sudah, misalnya contoh 20 juta, dia klik 17 juta, berarti kurang berapa, Pak? Itu baru satu orang, Pak. Aku kadang-kala kaget minta ampun, Pak. Saya dibuat terkagum-kagum oleh cara Tuhan yang aku nggak kenal orangnya. Mengapa? Karena aku bukan produk gagal. Aku mau produk berhasil, amin. Produk berhasil itu bagus. Produk berhasil itu disenangi orang. Produk berhasil itu adalah semua orang menyukai. Dan saya hidup mau semua orang menyukai saya, bukan membenci. Saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Siapa yang saya dekati, di situ mereka senang. Bukan malah saya dekati, malah sebel. Ada ini di sini, kalau dekat sama Anda malah berdedek. Wah, ini klien, ini produk gagal ini. Model-model kayak gini. Aduh, jika jadi berkat malah ketika dekat sama Anda malah pada ngomong yang gak baik. Ini produk gagal. Ini Anda serupa dengan dunia. Nah, oleh sebab itu, saudara, Tuhan berkatakan persahabatan dengan dunia ini musuh Allah, musuh Allah. Maka kita belajar hari ini, saudara, untuk kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka untuk kita ini menjadi serupa kembali dengan Allah nggak gampang, Pak. Nah, kita harus melalui di dalam Lukas 13. Kita baca Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Kalau ada yang sudah ketemu langsung baca aja. Ya. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Lukas 23 ayat 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Iya. Orang yang mau dia mendapat anugerah yang besar, dapat mujizat yang luar biasa, yang ketika apa yang dia omongkan itu terjadi dalam hidupnya, karena mulut kita adalah mulut diurapi Tuhan. Saya katakan begitu. Amin. Karena kalau pemimpin pujian, pengkhotbah, kalau ngomong jangan sembarangan, ini mulut diurapi. Amin. Kok bisa terjadi tuh omonganmu tuh? Makanya kalau ngomong jangan main-main sama anak. Saya pernah ngomong sama anak. Anakku menjengkelkan masalahnya ya. Waktu remaja, dia itu kalau malam itu pergi, Pak. Udah terkunci semua. Ada lagi jendela yang bisa dibuka. Nanti pulangnya pagi-pagi, Pak. Tahu-tahu udah di kamar lagi. Aku ngomong, kamu itu kakimu dengklang nanti loh kalau kayak bener, Pak, dengklang bener, Pak. Yuk, naik jamu, jatuh, Pak. Dengklang lembok. Aku terasa ini omongan. Aduh, bahasa juga nih. Haleluya. Suatu saat ini bukan bicara keluarga, bukan saudara ibu ya. Saya punya ibu. Saya dulu di Salatiga menderita. Saya sama istri dengan pelihara sapi perah. Ya, sapi perah, sapi yang ada susunya itu. Sapi saya ini sudah tua, warisan ibu saya. Lalu saya suruh pulang ke Salatiga. Saya dulu di sana jadi satu. Saya dulu misah terus jadi satu. Bapakku udah meninggal. Lalu saya tanya sama ibu saya, sekarang saya kan jadi satu sama ibu. Persoalannya sekarang yang jadi kepala rumah tangga itu siapa? Saya atau ibu? Ibu saya ngomong gini, ya kamu laki-laki, saya nurut saja, ibu kan kayak gitu. Benar, Pak. Ini sapi
saya tukar yang bagus Pak, yang susunya luar biasa hasilnya. Saya pinjam uang sama adiknya dia yang kerja di Korea, tak tukar sapi itu jadi bagus, sehingga menopang pelayanan saya. Saya dulu sambil ngojek, sambil istri saya jual donat, Pak, bikin donat, ya namanya melayani Pak. Ya pokoknya apa saja yang penting kita bisa melayani, lalu kita nggak mengandalkan ya donatur karena kita punya Tuhan dan punya tenaga Pak. Ya seperti Paulus saja lah, saya kayak gitu. Suatu ketika sapi ini sudah keluar bagus Pak, susunya 18 liter satu hari, 5 bulan. Tiba-tiba ada angin tofan dan ribut seperti murid-murid dulu waktu di kapal. Berangkatnya tidak ada apa-apa, sukacita. Di tengah jalan badai mengamuk luar biasa sehingga tenggelam mau mati, kan seperti itu Pak ceritanya toh. Tiba-tiba terjadi, betul, ibu saya minta misa sendiri Pak. Jadi tidak mau jadi satu sama saya. Dan persyaratan utama sapi dia harus diminta lagi Pak. Jadi saya nggak punya sapi. Tadi itu penghasilan saya sama cucu-cucunya. Adik saya tak telepon, tolong kamu pulang. Ini ibuku dinasehati. Ibu payah ini. Pulang. Yang nomor 2 saya kan bareng. Saya punya adik 2. Laki-laki pulang. Lalu yang perempuan yang terakhir pulang. Dinasehati nggak nurut. Udah nggak nurut. Ibu nggak nurut. Udah manu kartu dulu. Pokoknya lah, saya mau misah. Dan ini sapi-sapi saya. Iya sapimu, tapi dia kan sapi orang tidak jelas. Sapi tua, sudah mau mati. Tak tukar jutaan. Lalu saya jadi bagus. Setelah bagus kau ambil. Aduh enak juga kamu ya. Enak kamu. Nah saya itu nggak turun Pak. Saya sebagai hamba Tuhan mau apa Pak? Kalau menghadapi model kayak gini. Lalu saudara, karena udah Pak nurut, ibu saya terpanggil, saya tunjukkan. Saya bilang begini, Bu, secara manusia aku anakmu, tapi saya rohani aku bapakmu. Kamu jemaatku toh? Aku bapak itu. Secara jasmani memang aku anakmu, tapi kalau secara rohani aku bapakmu. Ya kan? Aku ngomong gitu. Kamu dengan tenaga yang ada. Oke. Kalau memang keputusan begitu nggak masalah. Berarti kamu nggak kasihan sama cucu-cucumu yang menderita. Karena ini satu-satunya aset untuk makan. Oke, nggak masalah. Tapi saya mau ngomong satu hal sama ibu. Harta dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, nggak menit, nggak jam. Silakan. Satu tiga orang. Berjalan itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan atau aku juga nggak ingat berapa bulan. Saya harus ngecek pulang. Kalau nonton TV masih jadi satu Pak, tapi masalah dapur, masalah tidur sendiri. Istri saya kumpul, saya kumpul. Baru nonton TV Pak. Ini. Suara di kandang itu rame banget Pak. Nah saya ngomong nyetok, Bu, tuh dilihat tuh hartamu di kandang itu ada apanya itu, suaranya kok nggak jelas-jelas itu, dilihat itu hartamu tuh. Lari ke kandang nangis Pak sampai kan, ada apa ya? Nangis, ibuku nangis, aku kaget aku sama istri, apa tuh? Lari Pak, katanya sapinya lumpuh Pak. Nggak bisa jalan, lumpuh total. Dia tangisin, aku sampai ngomong, kurang ajar itu. Bapak mati gak ditangisi sampai gitu ya. Tapi sapi mati ditangisi. Haleluya. Ini aku ada kisahnya aneh. Ini ibu ini kurang ajar banget ini. Bapak mati gak ditangisi sendiri. Sampai sapi mati ditangisi segitunya. Waduh. Saya panggil dokter sapi. Gak bisa. Tetap akhirnya lumpuh. Dia baru sadar bahwa apa yang diomongkan hamba Tuhan yang diurapi itu bisa terjadi. Saya katakan, kalau kita mau melalui pintu yang sesek, memang sesek Pak.
kita ingin dapat mujizat, jalannya memang sesat, Pak. Kita mau ke surga nggak bisa lenggak kaki seperti di jalan raya, ujlang-ujlung seenaknya sendiri, jadi orang Kristen seenaknya sendiri, yang penting KTP Kristen, yang penting ke gereja, yang penting korban. Nggak bisa kalau karakter nggak benar. Nggak bisa, Pak. Kita mesti melalui pintu yang sesat. Itu nggak banyak orang mau, Pak. Sekarang kita lihat saja lah, gereja pengajaran yang menawarkan kedagingan banyak peminatnya, Pak. Jujur, banyak peminatnya. Angkat dompetmu nanti penuh. Banyak yang datang. Amin. Iya. Banyak, Pak. Tapi kalau kita ini nggak segampang itu. Itu kan instan dan itu bisa hilang dengan sekejap, Pak. Maka Tuhan ngajarin kita, saya mau kasih tahu di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 Tuhan katakan, orang punya karunia, mujizat dan sebagainya tidak menentukan masuk surga, Pak. Mau hebat apapun nggak menentukan masuk surga. Ternyata Matius 7 itu tolak, aku udah mau buat, aku udah nyembuhkan orang sakit, aku sudah kayak gini, udah gitu laporannya banyak, terinci. Artinya punya karunia yang deretan, Pak. Bahkan titel deretan mungkin, ada STH, ada MTH. Sekali waktu saya nolongin orang, Pak, penginjil hebat, Pak, pernah di penjara. Ya, dia orang Islamologinya hebat. Ya, saya nolongin. Satu saat saya dengar, ini orang sakit stroke, Pak, disalatikan. Mengapa sakit stroke? Dulunya hebat, penginjil hebat. Karena dia punya istri laki, Pak. Dengan kehebatannya dia, hebat juga cari istri laki yang muda, Pak. Akhirnya stroke, Pak. Dia titelnya dokter, Pak. Lalu setelah itu saya ngomong salah satu tim kita yang hari ini datang sama dokter, karena dia dulu rekannya dokter ini dan dia sering dibantu dokter ini. Pak, berkatnya luar biasa, dulu perumahan bisa beli karena karunianya yang hebat itulah menimbulkan mujizat yang luar biasa, Pak. Dan saya yakin orang punya karunia, mujizatnya juga luar biasa, Pak. Ya, Andi Simon itu berkatnya luar biasa, Pak. Ya, dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang bisa tergerak mobil, bisa tergerak rumah, Pak. Karena model-model kayak gitu, Pak. Percaya, Pak. Tapi kayak Bapak sama saya itu yang nggak ada mujizat yang kalau doakan bangkit, kemudian ya bertahan aja, Pak. Ya. Saudara, puji Tuhan, ada anugerah yang luar biasa. Tapi tidak akan mengurangi esensi semangat melayani, Pak. Haleluya, dia kan kayak gitu ya, saudara. Haleluya. Saudara nggak Tuhan. Satu ketika. Makanya dalam hidup ini, saudara, kita itu mesti hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan berpatokan kayak gitu. Ya. Makanya dalam hidup ini, saudara, mari belajar. Sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Saya sama istri ngomong gini, kita ini hidup ini kan nggak tahu berapa tahun lagi sih ya. Kita ini mau hidup, ya. Sedangkan kalau saya lihat istri saya juga sudah sekarang ini ada keluhan mah, ada keluhan asam urat, gitu ya. Itu kan pertanda mempercepat, Pak. Ya kan sudah ada keluhan-keluhan gitu kan. Ya itu pertanda toh. Amin. Ya nggak diungkiri loh. Itu nyata kok. Itu pertanda, begitu loh. Kita kan tinggal berapa tahun hidup lah. Saya sekarang umur berapa? Nanti saya itu nggak tahu. Kalau hidup saya tidak saya dedikasikan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, saya akan kehilangan momen yang terpenting, yaitu mencapai garis finish, Pak. Kerajaan surga. Makanya kalau saya ditanya, Pak, cita-citamu yang tertinggi apa? Hanya satu, masuk surga. Aku nggak punya cita-cita yang tertinggi selain masuk surga, Pak. Aku nggak punya cita-cita setelah pakai Alphard aku pakai Pajero, setelah pakai Pajero aku pakai kapal terbang. Ya enggak, Pak. Aku cuma masuk surga saja. Memang untuk masuk surga melalui jalan yang sempit, Pak. Amin.
Iya, menguduskan diri. Namanya menguduskan itu ya, itu mengasingkan diri. Tidak sama dengan orang dunia. Kalau pendeta ya orang pondok, kalau pendeta biasa-biasa kayak gitu, Pak. Ya artinya bahwa kita ini benar-benar fokus. Fokus kita melayani untuk memuliakan Tuhan. Fokus kita melayani untuk mencakup jiwa-jiwa, bukan untuk yang lain. Bukan hanya hidup. Banyak orang sekarang ini melayani untuk hidup. Halo? Bukan hidup untuk melayani, Pak. Kenapa kamu melayani? Supaya aku hidup. Supaya aku punya duit. Nah kalau aku diundang ke sana-sana kan punya duit. Ya kan? Kenapa kamu sekolah teologi yang tinggi? Supaya aku hidup. Kalau titel tinggi banyak yang undang saya, Pak. Oh, sama TMTA. Kondisi orang di titel, kok saya titelnya gede teman ya. Gitu ya, Pak. Sekarang pendeta-pendeta desa juga titelnya gede-gede loh, Pak. Oh, jangan kalah. Orang desa sekarang MTH. Saya punya teman sekarang ini sudah S2 loh, Pak. Dari BDI berapa orang tuh? Ya. Waduh, tapi persoalannya kualitas. Amin. Ini persoalan kan kualitas, bukan kuantitas, Pak. Kita jadi anak Tuhan itu yang dibutuhkan hari ini adalah kualitas kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar kualitas kita. Artinya banyaknya, artinya hebatnya, artinya luar biasanya. Tapi kualitas hati kita ini yang penting dalam hidup kita. Nah, saudara, hari ini kita mesti ngerti itu. Supaya kita tidak terjebak, saudara. Mengapa banyak orang, saudara, dia dihajar Tuhan, dia ditegur Tuhan luar biasa. Mungkin saudara di tempat ini ada jemaat yang mungkin mengalami cobaan yang dasar lah. Mungkin saya katakan, kenapa? Dibaca dulu ya. Dalam Ibrani 12 ayat 10. Perhatikan ayat ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Haleluya. 1, 2, 3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Amin. Tetapi dia, Yesus, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam. Ini masalahnya. Kalau kita memang ditargetkan, makanya Tuhan kan ngajarin kita begini. Anak Tuhan itu kan ada dua, panggilan dan pilihan. Kita ini panggilan aja atau pilihan? Kalau kita pilihan Tuhan, saya yakin, Pak, ketika kita salah di hadapan Tuhan, kita nggak benar di hadapan Tuhan, Tuhan mengingatkan kita. Halo, Tuhan apa? Ingatkan. Bahkan kalau diingatkan nggak mau, Pak, masih berkeli, masih nggak nurut, dihajar, Pak. Makanya sekarang pertanyaannya begini. Saya ini untuk merespon ini kan tergantung gini, Pak. Respon. Tergantung respon. Respon itu adalah pemahaman dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan. Saya pernah gini. Ini respon kembali respon. Yang membuat orang gagal itu karena respon. Saya sakit gigi. Saya gigi nggak sembuh-sembuh. Duduk nggak enak. Ada orang berisik juga nggak enak. Ya kan? Tidur juga nggak enak, Pak. Nggak sembuh-sembuh, diobatin orang mari-mari. Lalu apa yang menjadi respon di pikiran kita? Coba, kalau Anda misalnya nih, saya mau tanya dulu. Kalau Anda seandainya ngadepin seperti itu yang mudah saja sakit gigi lah, lalu nggak sembuh-sembuh, lalu apa yang di pikiran Anda? Halo? Coba satu orang. Halo? Nggak sembuh-sembuh loh. Apa yang di pikiran Anda? Yang Anda pikirkan terus apa begitu? Anda nggak sembuh-sembuh. Ada yang bisa punya pikiran yang benar? Cara nanggapinya loh. Ini cara nanggapinya. Saya begini, Pak. Saya punya penanggapan. Tuhan, terima kasih. Engkau membuat aku sakit gigi gak sembuh-sembuh.
diobati nggak sembuh-sembuh. Berarti Tuhan mengendaki saya menyembah Tuhan. Makanya saya nggak tidur-tidur menyembah Tuhan saja. Saya keliling rumah menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena kalau nggak sakit gigi nggak bisa nyembah-nyembah. Kan kayak gitu. Nah nggak bisa toh menyembah-nyembah lama keliling kayak gitu. Akhirnya sembuh sendiri, Pak. Ini Nah sekarang pertanyaan, mengapa Anda bikin sakit nggak sembuh-sembuh gitu ya? Orang sakit itu kan melihatnya kemana? Lihatnya kemana? Ke atas. Seandainya ada rumah, ini misalnya ini usuk tahu usuk? Itu yang untuk genting-genting itu bisa ngitung gitu. Hafal. Karena nggak sembuh-sembuh. Lalu apa respon Anda ketika nggak sembuh-sembuh? Berarti kemana-mana seperti perempuan tadi nggak sembuh-sembuh. Ya. Apa yang Anda respon? Saya pernah sakit kayak gitu, Pak. Cuma bingung, mau khotbah minggu hari Sabtu, saya masih bujang pada waktu itu. Cuma nawarin obat. Saya bilang enggak. Aku nggak mau obat. Saya percaya Tuhan sembuh, Pak. Saya sembah, saya bilang begini, Tuhan, kalau belum sembuh, aku belum selesai menyembah Tuhan. Amin. Ya akhirnya disembuhkan toh? Iya. Makanya kalau sakit nggak sembuh-sembuh, Tuhan izinkan Anda menyembah. Amin. Masalahnya ketika waras, situ waras itu keluyuran toh. Keluyuran orang genah. Makanya diizinkan sakit supaya bisa komunikasi pribadi sama toh. Ini respon bener. Ini respon kerajaan Mengapa saudara nggak diberkati? Dompetmu tipis terus, nggak pernah kandel sidik anjlok. Tuhan punya rencana. Kenapa? Nah, dompetmu tebal, matamu itu harus dikendalikan. Orang lanang biasanya orang di duit toh, iya tuh mau jadi kandel. Wis sabane nang ndi? Dalam sing warna-warna. Ya, makanya perlu dikuduskan dulu, amin. Supaya karena yang menentukan bertahan dan tidak masalah berkat, masalah apa itu karakter, Pak. Saya mau kasih tahu dulu karakter. Anda mau diberkati langgeng itu karaktermu yang menentukan nanti. Amin. Banyak orang diberkati mudah berubah. Nggak melalui jalan yang sempit. Suruh sempit sekarang susah, Pak. Diberkati, waduh istri saya dulu langsing, sekarang langsung banget karena duitku banyak. Untuk apa ini duit banyak? Ya lebih baik aku ada si maskot, simpanan kota ada, simpanan desa ada, begitu kan? Banyak yang seperti itu loh. Simpanan desa ada, simpanan kota ada, begitu ya? Kenapa? Nggak melalui jalan yang sesat ini susah, mudah berubah. Ini karakter. Haleluya. Jadi mari belajar hidup ini, saudara, memahami bahwa apa yang Tuhan izinkan, kalau kita dihajar Tuhan, kalau kita ditegur Tuhan, ada rencana Tuhan yang dalam hidup kita supaya kita kembali fokus hidup bersama Tuhan. Amin. Hidup yang sesuai standar Tuhan, jalurnya itu terus bersama Tuhan. Karena Pak, kalau sampai kita nggak bagian surga, percuma Pak. Kita ini sudah percaya Yesus, kalau sampai nanti Yesus datang, malaikat surga meniup sangkakala, lalu semua diangkat gini. Ini misalnya ibadah ada pengangkatan, pendeta diangkat, ibu pendeta diangkat, ini diangkatin semua. Lalu semua pada kosong lah, saya kok masih berdiri di sini? Nah ini aku semua itu pada kan dihilang. Kowe dhewe ora diangkat. Karena kamu gak bisa gak dilakoni, bisa khotbah bisa lakoni. Bisa ceramah tapi gak bisa menjalani. Makanya kami ora diangkat. Amin. Jemaatku guys sing kok khotbah malu-malu. Padha malu. Giliran kowe sing khotbah marang berkene dhewe. Oh. Diangkat. Sia-sia Pak sama. Makanya Paulus ngomong begini, aku suka memberitakan Injil kemana-mana, jangan aku sendiri ditolak. Saya kadang-kadang merenungkan itu Pak. Saya dalam renungan hidup saya Pak, hanya satu, Tuhan bikin aku tetap berkenan kepada Tuhan. Mau Tuhan percayakan apa buat aku, biar aku tetap sejalan dengan engkau saja.
Ya mataku dikendalikan, bukan jurusnya ke dunia sana. Tapi mataku hanya tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau aku diberkati untuk memberkati, kalau aku sehat, kesehatanku aku dedikasikan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kalau aku bisa ngomong-ngomongku selalu menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Karena itu Pak yang kita miliki hari-hari ini, supaya kita kalau mengenal kepada Yesus itu terus berjuang dan terus kita menikmati indahnya bersama Yesus. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita hidup, maka ayat yang terakhir saya katakan di dalam Roma 6 ayat 11, saudara. Mari kita baca sama-sama Roma pasal 6 ayat 11, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Kita mati bagi dosa dan hidup bersama Yesus. Amin. Saudara, ini yang mesti kita miliki supaya hidup kita benar-benar, haleluya, mempunyai esensi hidup bersama Tuhan, penuh damai sejahtera. Ciptaan Allah itu benar-benar ciptaan yang baru. Amin. Sehingga kita tidak takut Pak menghadapi apapun, tidak takut. Walaupun problem menumpuk, walaupun masalah bertubi-tubi, silih berganti, tapi kita yakin apa yang kita imani, apa yang kita katakan itu pasti Tuhan berikan. Sebab apa? Kita diurapi Tuhan, kita ciptaan baru, kita sepadan dengan Allah, segambar dengan Allah. Allah menciptakan apa? Jadilah bumi jadi, jadilah ini jadi. Dan kita bisa, mulut kita diurapi Tuhan. Terjadi kalau kita sakit, kita katakan sembuh. Gak usah menanti Bapak pendetamu nunggu doakan kamu tumpang tangan sendiri. Pak pendeta bukan maklar. Bapak bukan maklar kan? Bukan ya. Saya juga bukan maklar Pak. Kalau maklar itu misalnya ibu sakit, ibu nganggap saya maklar. Kalau ibu nunggu saya datang dulu, baru saya sembuh. Jadi saya maklar ya Bu. Ya Bu ya. Mengapa sih Bu? Kan Tuhan Yesus saya dengan Tuhan Yesus ibu sama kan? Kuasanya sama toh Pak? Ibu punya tangan toh? Punya kuasa toh? Kenapa harus nunggu saya? Kamu doa dan Yesus sembuh Bu. Amin. Kamu doakan orang sakit. Makanya saya itu ngomong sama teman gini, Injil itu orangnya, Injil itu mudah. Loh kamu datangi orang sakit tanggamu, lalu kamu ngomong tak doain ya pasti sembuh. Asal kamu percaya Yesus, sembuh Bu. Satu ketika saya ngomong sama teman, kumpulin ya, yang sakit-sakit kumpulin. Pak kumpulin ya, kalau saya nanti yang sakit-sakit semua kumpulin. Doakan sembuh. Benar apa Pak? Iya. Untung pada datang. Yang sakit apa Bu? Sembuh. Ya sembuh. Akhirnya banyak yang percaya Tuhan Yesus juga. Amin. Kita bukan maklar. Makanya kadang-kadang orang kok kecewa dengan pendeta karena aku sakit gak didatangi pendeta. Pendetaku sibuk, sudah gak ngerti sama saya. Ya, kamu kan punya kuasa sendiri. Amin. Yesus sama bekerjanya. Amin. Iya. Kenapa sih harus kecewa kayak gitu? Harus ditumpangi tangan dulu. Makanya banyak orang ikut KKR minta ditumpangi tangan. Oh alah, ini kekristenan yang masih kanak-kanak, belum dewasa, belum menjalani hidup dengan iman. Ya kayak gini Bu, sehingga mudah goyah nantinya. Kekristenan mudah goyah. Ayo ikut gerejaku loh hebatnya apa sih? Kalau di gerejaku dikurapi langsung meleleh. Ikut gerejaku, nanti di gerejaku kamu ekonominya meningkat. Pengaruh kudukan. Ini mah kanak-kanak. Nah kalau model kayak gini mau diangkat surga nggak terima model kayak gini. Ini ibaratnya kalau saya katakan iman terombang-ambing di laut, nggak akan dapat apa-apa. Amin. Kayak kapal terombang-ambing, nggak dapat apa-apa. Percayalah.
saja ketika Kristen tidak berdiri di atas iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Pemusik silakan maju ke depan. Haleluya. Kita angkat satu pujian, bukan dengan barang fana. Kita nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dan ditebus bukan dengan barang fana. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku telah mati. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan hidup kita ini bersama Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan bekerja atas kita. Tuhan menjamah kita. Tuhan melawat kita hari ini. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita rindu lawatan Tuhan menjamah hati kita. Kita katakan, inilah aku Tuhan. Aku siap dibentuk. Haleluya.
supaya punya hati Yesus. Jamah pikiran mereka supaya punya pikiran Kristus. Jamah karakter dan sifat mereka supaya punya karakter dan sifat Kristus dalam hidup mereka. Karena hanya itu yang membuat kami akan mengalami terobosan, mengalami mujizat Tuhan. Melawan terkosan dan melawan terkaya. Jangan melawan mereka Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau. Engkau hadir di rumah tangga mereka. Engkau hadir dalam hidup mereka pribadi dan pribadi. Melawan terkosan dan melawan terkaya. Sedangkan melawan terkaya. Terima kasih Tuhan. Melawan terkosan dan melawan terkaya. Jesus, terima kasih Tuhan. Oh yang butuh lawatan Tuhan, Tuhan berkata Tuhan. Oh Tuhan mengucapkan Engkau, Tuhan memulihkan Engkau. Lawatan masyarakat, memulihkan rumah tanggamu, memulihkan gambaran Kristus dalam hidupmu. Lawatan masyarakat dalam nama Yesus jamah Tuhan, jamah hari ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa jamaah itu dinyatakan buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami mau kembali kepada ciptaanmu yang sempurna, produk yang berhasil, produk yang tidak gagal Tuhan. Dan kami bersyukur lewat pengorbananmu itulah yang membuat kami kembali kepada citra yang sempurna. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Hamba-Mu juga diberkati. Pulihkan terus menerus, jamah terus menerus kami semua ini Tuhan. Kami terus mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji bagi Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati berkata, amin. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara diberkati? Amin. Diberkati? Amin. Haleluya. Ya, kita akan memberikan kata kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami puas dengan berita yang dibawa oleh hamba-Mu Pendeta Samadi Tuhan. Berkati Bapak ini dimanapun dia melayani, pakai dengan lebih hebat dan luar biasa lagi Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Berkati jiwa-jiwa jemaat yang dilayaninya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti sebentar mereka juga masih akan pergi pelayanan. Tuhan, Engkau pimpin mereka, pimpin tidak di sana dengan selamat. Engkau berikan kekuatan baru supaya Roh Allah terus mengurapi Bapak sehingga menjadi berkat kepada dunia. Berkati Tuhan juga kami semua sebagai jemaat yang sudah menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi iringan dalam hidup kami. Berkati semua sebagai jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberikan korban kami untuk berjalan. Haleluya, amin. Kita biasa bahkan jalankan, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Haleluya, haleluya.
Iya sebentar. Ya, oke. Kami diberkati, silakan kita memberikan korban kita. Bawa ke depan. Sepanjang hidupku diberkati, bila aku pagi hari siapa jadi nama Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat kasih karunia daripada Bapa kita di sorga, berkat kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, berkat penyertaan, perlindungan, pertolongan dari Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai